Halo Kom. Hai Danang. Lagi banyak tugas nih Kom. Ah, sama dong. Aku juga banyak tugas. Iya, suruh ngebahas penyakit lagi. Penyakit lagi, penyakit lagi. Penyakit apa nih sekarang? Sekarang suruh bahas itu Kom, HIV AIDS. HIV AIDS. HIV AIDS itu pokoknya penyakitnya lumayan, ya bisa dibilang mematikan lah. Soalnya belum ada obatnya. Jadi HIV itu apa ya? HIV itu singkatan Kom. HIV itu singkatan dari Human Immunodeficiency Virus. Nah, kalau AIDS itu penyakitnya acquired immunodeficiency syndrome. Jadi ya kalau HIV itu virusnya, kalau AIDS itu kumpulan dari gejala penyakitnya yang muncul akibat virus itu. Jadi kalau virusnya udah lama, terus akhirnya jadi AIDS gitu ya. Ya benar. Dan biasanya kalau udah AIDS itu kan udah parah gitu loh kom gejala-gejalanya. Terus kok udah parah gimana? Berarti banyak yang kena dong ya? Wah banyak kom. Kata Kemenkes aja nih tahun 2017 penderita HIV itu ada 48.000 lebih di Indonesia. Dan AIDS-nya ada 9.000 lebih. Dan ini tuh belum semuanya kesaring gitu loh kom. Soalnya kan kadang tuh ada orang tuh mau tes itu udah takut duluan. Oh, banyak banget dong ya, udah banyak banget. Terus kenapa bisa jadi banyak gitu? Banyak faktornya sih kom, kan kadang orang tuh kan mau tes takut, jadi mereka tuh kayak ya lebih denial gitulah atau kayak nolak gitu kondisi mereka kayak gitu. Jadi ya mereka tuh kadang nggak tahu kalau diri mereka udah terkena gitu, apalagi kan pertama-pertama terinfeksi kan nggak ada gejala yang bener-bener parah gitu loh. Penyebab utamanya tuh gara-gara itu biasanya kok, gara-gara mereka tuh suka pergaulan bebas itu loh kom, seks bebas gitu, sama dari obat-obatan terlarang atau narkoba. Ih, padahal itu nggak bagus ya. Iya, udah gitu nggak ada obatnya lagi. Kalau udah gitu, udah nggak ada obatnya, terus penyakitnya nyeremin kayak gitu. Harusnya ada dong cara pencegahannya buat kita, ya nggak sih? Ada kom. Jadi tuh kalau pencegahannya tuh ya bisa dibagi ke dalam tiga jenis lah. Yang pertama tuh dari diri kita sendiri, terus dari keluarga, terus yang terakhir dari lingkungan. Kalau dari dalam diri sendiri itu apa aja tuh? Kalau dari diri sendiri ya kita harus bisa mengendalikan diri kita gitu, mengendalikan perilaku kita dari kegiatan kayak seks bebas, memakai obat-obatan terlarang gitu. Kadang kita bisa ngelakuin itu dengan cara kayak merubah pola hidup, kayak pola hidup sehat gitulah. Mungkin kita bisa sering olahraga atau uh, ngelakuin kegiatan-kegiatan lain yang bisa membuat kita kayak lupa gitu loh kalau uh, biar nggak terjerumus ke arah-arah sana gitu. Terus juga kita harus paham sih bahayanya sama pencegahannya gitu dari penyakit ini. Berarti kita tuh kayak lebih menyibukkan diri sendiri ke hal positif gitu ya, Nang? Ya betul 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 kayak gitu. Itu kan dalam diri sendiri ya. Kalau misalnya tadi dari keluarga gimana? Nah kalau keluarga tuh mungkin kita bisa meningkatkan hubungan gitu loh sama anggota keluarga yang lain. Itu kan bisa memacu fungsi sosialisasi kita kan di dalam keluarga kan. Salah satu fungsi keluarga itu kan fungsi sosial gitu. Nah, kalau fungsi sosial kita ini baik, nanti itu nyambung ke fungsi afektif. Jadi karena sosial kita baik gitu, sering cerita, nggak ada yang ditutup-tutupin antar keluarga gitu. Itu tuh nanti bisa menimbulkan apa ya, kasih sayang di dalam keluarganya itu lebih bagus lah kok. Oke, Gitu. berarti emang keluarga ini perannya penting banget gitu ya dalam pencegahan HIV ini. Iya, bener banget kok. Kalau kita saling keluarga itu saling support, punya afektif yang bagus kan, saling support gitu loh. Jadi ya bisa terkontrol lah di dalam keluarga gitu. Apalagi kalau ada keterbukaan gitu. Oke, 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 oke. Next apa nih? Next. Yang next itu lingkungan. Jadi kalau di lingkungan ini tuh kom,
udah ada gitu. Aku contohin satu aja dia, kan ada namanya itu WPA, Warga Peduli AIDS. Jadi mereka ini kayak komunitas gitu loh Kom, yang intinya mereka itu memberdayakan masyarakat untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan HIV AIDS. Terutama nih Kom, kamu tahu nggak sih kalau orang-orang yang kena HIV AIDS itu kan di masyarakat itu suka ditolak. Kalau orang kena HIV AIDS itu kan sering karena seks bebas lah, pakai obat-obatan terlarang lah, jadi itu mereka kayak suka ditolak. Nah, WPA ini tuh membantu masyarakat gitu, biar stigmanya tuh lebih positif kepada pasien-pasien HIV AIDS gitu, atau biasa disebut ODA, ODHA, orang dengan HIV AIDS. Oke, berarti biar lebih terbuka lah gitu ya orang-orang, karena nggak semua HIV AIDS itu gara-gara hal-hal buruk tadi kan. Iya benar, kadang kan ada yang karena turunan atau mungkin karena ketidaktahuan gitu kan. Jadi ya sebenarnya banyak faktornya gitu, tapi emang yang paling terkenal kan gara-gara seks bebas dan penggunaan obat-obatan terlarang, terutama narkoba suntik gitu loh Kom, yang makainya tuh suntikannya ganti-gantian gitu. Oh ya, ini kita bahasnya mantap banget ya, udah sangat kompleks. Oh iya, kamu inget gak nih kita bahas apa aja tadi nih Kom? Ingat dong, pasti. Apa tuh? Oke, aku ingat kita tadi bahas HIV AIDS itu apa bedanya, terus dari berapa orang yang kena, terus faktornya apa aja, terus ada cara penanganan yang tadi dari dalam diri, keluarga, terus yang terakhir dari lingkungan. Bener tuh, bener banget itu. Karena penyakit ini kan belum ada obatnya, jadi yang paling penting itu ya penanganannya itu, apa, dengan pencegahan lah gitu. Terutama ya hindari dari seks bebas dan penggunaan obat-obatan terlarang. Yang penting jaga kesehatan juga kan. Iya betul betul. Hidup sehat lah, pola hidup sehat. Nang udah malam deh kayaknya. Iya ya Kom ya. Kayaknya udah waktunya tidur deh Kom. Kan kalau kita tidur tepat waktu juga kan termasuknya pola hidup sehat ya Kom. Jangan begadang, biar sehat. Apalagi kalau begadang sambil ngerjain tugas. Ah,